Selamat pagi Pak Agus Tama. Pagi. Jadi saya di sini mau minta izin waktunya Pak untuk berbincang-bincang Bapak sebagai kepala sekolah TK Tamaris Lepar tentang analisis penerapan proses pengambilan keputusan Bapak sebagai pemimpin di sekolah yang Bapak pimpin. Ya. Mohon waktunya ya Pak. Boleh, Bapak silakan. Iya, jadi Pak selama Bapak sebagai kepala sekolah, saya ingin menanyakan bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Sebenarnya identifikasi itu kami lakukan itu rutin setiap bulan yang sumbernya itu berasal dari orang tua wali murid. Karena kalau di sekolah TK, orang tua wali murid itu dia hadir, kadang-kadang mengantarkan sehingga dia melihat proses pembelajaran. Maka dari situ wali murid ini melihat sesuatu hal yang terjadi yang menurut mereka bagus ataupun tidak sesuai. Kalau kita jangan mengatakan hal itu tidak bagus, tidak sesuai, maka itu satu identifikasi bagi kami, masukan bagi kami untuk membuat satu pelurusan atau berupa motivasi lebih lanjut. Ya, memang kadang-kadang di sekolah TK Tamaris ada beberapa masalah yang timbul ya karena mungkin faktor keluarga daripada guru itu, karena faktor hal-hal fasilitas atau faktor-faktor lain. Nah, kami mengidentifikasinya sangat hati-hati dalam menentukan identifikasi itu menjadi suatu masalah. Kurang lebih seperti itu kalau identifikasi. Gitu ya Pak. SMA Negeri 1 Lepar Pongon. Terima kasih Bu Meh, selamat siang. Terkait dengan hal ini, dilema etika di sekolah, pengalaman kita dalam mengidentifikasi, pertama kita bisa melihat secara langsung, secara kasat mata. Misalnya kita menemui di lapangan, terjadi apa di sekolah, baik itu dari siswa maupun guru dan tenaga pendidikan. Bisa juga identifikasinya dari laporan-laporan guru, laporan tenaga pendidikan, ataupun bahkan dari siswa dan orang tua. Jadi dari informasi-informasi yang terkumpul kita bisa mengidentifikasi, oh ternyata ini kasusnya permasalahan ini menyangkut pada etika dan sebagainya. Baik Pak. Nah jadi yang ingin saya tanyakan berikutnya Pak. Jadi selama ini ketika Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang sama gitu Pak. Jadi sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi bagaimana itu ya Pak? Baik, dalam pengambilan keputusan saya lebih cenderung pengambilan keputusan dilakukan secara bersama. Jadi misalnya kita melibatkan guru, baik beberapa guru maupun semua guru atau tenaga pendidikan atau siapa saja yang bisa diambil keterangan atau diminta pendapatnya. Jadi saya tidak memutuskan secara langsung tanpa mendapatkan informasi terkait dengan data-data yang perlu kita kumpulkan. Artinya otorisasi kepala sekolah diminimalisir biar keputusan yang kita ambil secara optimal bisa lebih banyak kepada kebijakan. Kemudian jika dihadapkan dengan dua hal atau lebih permasalahan yang sama, maka kita harus memprioritaskan, ada namanya skala prioritas. Jadi misalnya mana yang lebih penting untuk didahulukan, bukan berarti yang satunya tidak dilakukan, tetapi kita untuk mendahuluinya, mana yang menjadi prioritas untuk dilakukan, untuk dipecahkan terlebih dahulu begitu. Ya, dengan kata lain mungkin itu adalah suatu langkah-langkah atau prosedur yang Bapak lakukan yang biasanya. Sebenarnya kalau ada kasus atau ada masalah itu tidak ada dalam kasus itu sama-sama benar, sama-sama salah. Pasti ada yang salah, pasti ada yang benar. Nah, cuman kita dalam penyampaian saja. Nah, penyampaiannya kita mengutamakan sistem persuasif. Nah, persuasif kita kasih tahu dulu daripada hasil identifikasi tadi, kita kasih tahu kepada yang bersangkutan bahwa hal-hal yang kamu alami itu prosesnya 1, 2, 3, dan 4 gitu. Maka yang satunya juga disampaikan 1, 2, 3, dan 4 gitu. Nah, maka nanti mereka akan memberikan tanggapan. Nah, tanggapan itu yang akan kita telusuri kemudian hari. Setelah kita telusuri kemudian hari, pasti kita akan tahu di mana salahnya, di mana benarnya. Nah, saya tahu siapa yang salah, siapa yang benar, mana yang perlu diluruskan, mana yang perlu dikuatkan, dan mana yang perlu dibenarkan. Maka persuasif ini atau sistem kekeluargaan
itu bagi saya solusi yang paling tepat. Namun walaupun secara kekeluargaan kita harus menentukan kepastian bahwa si A-nya adalah salah, si A-nya benar, ini perlu penguatan, ini perlu pelurusan, seperti itu. Berarti itu sudah termasuk langkah-langkah ya yang Bapak Ya. lakukan atau prosedur ya, Ya. Pak ya. Nah, jadi yang selama ini Pak, apa saja yang merupakan tindakan Bapak yang Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika tadi? Yang paling efektif? Yang paling efektif untuk memutuskan sesuatu yaitu kita komunikasikan secara bersama. Nah, jadi di dalam keputusan itu kita menunjukkan bahwa kita ini objektif. Kalau nanti kita panggil satu pihak sini terus kita memberikan keputusan, maka nanti pihak di sini akan mencurigai bahwa ini keputusan berpihak ke sebelah. Ini juga begitu, nanti akan berpihak kepada sebelah. Tapi kalau kita kumpulkan daripada semuanya, saksikan bersama, nah, maka kita sampaikan keputusan itu. Nah, namun sebelumnya tadi langkah awal tadi kita lakukan. Nah, mudah-mudahan efektif seperti itu dan tidak menimbulkan dampak-dampak yang lain pada guru tersebut. Yang efektif ya kita berdiskusi dengan teman, baik itu rekan guru maupun tenaga pendidikan. Bisa saja dalam hal-hal tertentu kita mengambil informasi dari siswa. Jadi dengan tidak melemahkan informasi dari siswa, jadi informasi yang kita peroleh sehari-hari dengan ngobrol dengan siswa itu bisa menjadi tambahan informasi yang terkumpul dari guru maupun tenaga pendidikan. Terima kasih Pak. Kalau boleh tahu juga ini Pak, hal-hal apa yang merupakan tantangan di dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Nah, ini yang paling berat. Jadi pertimbangan pertama kita kan kadang dihadapkan dengan unsur sosial. Jadi unsur pertimbangan kemanusiaan. Misalnya kita dalam memberi saksi kepada siswa. Jadi ketika kita mau mengambil tindakan tegas, tapi kita di satu sisi kita dihadapkan dengan kondisi sosial siswa, kondisi sosial orang tua siswa. Apakah kita harus tegas melakukan atau menegakkan aturan sekolah, tapi di satu sisi kita melanggar etika sosial. Begitu juga dengan guru, kita memberi sanksi kepada guru, tidak semata kita langsung vonis, tapi kita harus mempertimbangkan dulu apa yang menjadi permasalahan, pokok permasalahan dari yang terjadi itu apa, gitu. Itu ya. Tantangan yang sesungguhnya ini adalah tantangan sebenarnya sikap pribadi seorang guru atau oknum tadi. Karena walaupun mereka ini sudah dewasa, tapi ada masih sifat-sifat ingin menonjolkan diri, minta perhatian, minta untuk dilebihkan gitu, minta bahwa dia ini untuk disanjung, sehingga kita ini untuk meluruskan hal-hal seperti itu menjadi sulit gitu. Nanti kalau kita putuskan tidak sesuai dengan harapannya, maka dia nanti akan mengatakan, saya ini sudah selama ini baik sama kepala sekolah, tetapi kok keputusannya seperti ini. Nah, ini yang bikin kita rumit. Karakter juga Ya, mungkin, Pak, ya. seperti itu maksudnya. Jadi ya saya mau bertanya juga Pak, apakah selama ini Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu di dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Jadi adakah mungkin terjadwal gitu Pak yang Bapak lakukan selama ini? Kalau tersusun sih tidak. Namun begini, kalau kita tersusun, itu kan sama saja kita mengharapkan akan muncul kasus setiap bulan. Maka dari situ jadwal itu tidak tersusun atau tidak kita konsep secara rutin. Namun nanti kalau kita melihat ternyata di dalam proses berjalannya waktu ada hal-hal yang bakal menimbulkan satu problem, maka jangan sampai muncul, maka kita cepat tanggulangi. Menyelesaikannya di tempat seperti itu. Tapi jangan sampai ini terlalu besar, kita lebih baik menanggapi secara lebih cepat lah. Untuk tata kelola waktu, kita lebih sifatnya spontanitas. Ketika ada masalah-masalah tertentu kita lakukan. Kita kan tidak bisa memprediksi kapan masalah ini muncul. Jadi ketika masalah ini ada, baru kita lakukan pemecahkan masalah dengan langkah-langkah yang saya jelaskan di awal tadi. Jadi mungkin lebih kepada ada masalah kemudian menyelesaikannya di Iya, tempat. karena kan tidak terprediksi kapan masalah itu muncul, kecuali memang masalah ini sudah
sudah bisa diprediksi akan terjadi. Misalnya kita di hari Senin ada siswa yang melanggar aturan tidak seragam, berarti kita sudah tahu bagaimana pemecahan masalah. Jadi dalam pemecahan masalah itu pun kita melibatkan guru, itu tidak sepenuhnya kita sendiri. Baik Pak. Jadi ini Pak mau bertanya juga, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak di dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Kalau satu orang pribadi khusus tidak ada. Jadi semua orang bisa kita ambil minta keterangan, minta pendapat gitu. Jadi semua guru dan tenaga pendidikan seperti saya bilang tadi, termasuk siswa juga. Jadi tidak ponis misalnya si A yang selalu membantu saya, tidak. Jadi lihat kondisi dan jenis pelanggaran yang terjadi apa. Misalnya kesiswaan, berarti kita nanti koordinasinya dengan guru bimbingan konseling, kemudian kepada wali kelas ataupun juga dengan wakil kesiswaan. Misalnya juga masalah-masalah hal lain yang sifatnya lebih cenderung kepada sarana prasarana, misalnya pemasaran. Jadi kita menyebutkan wakil kepala sekolah yang mengurus tentang sarana prasarana beberapa tenaga pendidikan yang terlibat di situ. Pertama kami melibatkan masyarakat, tokoh masyarakat di situ. Ada beberapa kasus yang terjadi di sekolah, maka kita melibatkan tokoh dari kalau dari pemerintahan kita libatkan RT-nya, karena di sekolah kami kan levelnya level khusus, jadi RT-nya itu kami panggil, kita ceritakan permasalahannya itu seperti itu.